Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Kita sama-sama kembali masih beribadah melalui online, tapi kita tetap bersyukur Tuhan menjaga kita sepanjang tahun. Hingga pada hari ini kita masih sama-sama setia melayani Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa sebelum kita memasuki mengangkat, memuji dan meninggikan Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu di tahun-tahun kemarin hingga pada saat ini. Tuhan, terus berkati kami, melayani kami untuk mengangkat pujian, untuk melayakan setiap pujian-pujian yang akan kami naikkan. Bapak, berkati kami, layakkan kami juga setiap jemaat-jemaat-Mu yang beribadah di rumah juga. Kau berkati mereka satu persatu, biar kiranya tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan. Kau jangan hidup mereka dan layakkan mereka untuk boleh bersama-sama menerima berkat yang daripada-Mu. Amin. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu umur kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mengucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti telah membawa berkat-berkatnya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ketika Tuhan mengalihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat-berkatnya. Pasti pula membawa berkat-berkatnya. Pasti pula membawa berkat-berkatnya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Keadaan Sion itu seperti keadaan kita, di mana kita sudah melewati tahun 2020 seperti mimpi. Dari tahun 2021 ini kita yakin, kita percaya bahwa sorak-sorai akan ada di kehidupan kita. Amin. Sekarang kita akan menerima kebenaran firman. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan adalah penyelamat kami. Yes Tuhan, yes Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Beri
berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat rasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Tiada satu janji pun yang seperti padamu ya Bapa. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat rasa bagi Raja. Tunduk laut bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dengan lembut, dengan iman kita katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Hanya ku kasihi Engkau Tuhan, seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Bapa. Kami mengimani Bapa, kalau Engkaulah Tuhan Allah penyelamat hidup kami. Amen. Engkau Allah Tuhan yang senantiasa menyediakan rancangan yang indah buat kami Tuhan. Bahkan rancangan yang mulia di dalam kehidupan kami Bapa. Melalui Yesus Kristus itu Tuhan, kami boleh mendapatkan rancangan yang Allah sudah sediakan bagi kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, kami mohon Tuhan kiranya Engkau yang akan turun di dalam hati kami Bapa. Kuasai dan penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami Tuhan ingin mengisi dengan kuat kuasa Tuhan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, berikan pengertian secara khusus bagi kami Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, urapan yang sama Tuhan limpahkan kepada mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di minggu pertama
tahun 2021 ini Bapa, kami akan dikuatkan dengan firman-Mu bahwa sesungguhnya Tuhan, kami hidup oleh karena rancangan-Mu yang mulia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu yang kudus saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan turun para pelayan Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini kita kembali memasuki tahun yang baru. Oleh karena itu saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru. Selamat menikmati tahun yang baru ini. Percayalah, Allah sudah menyediakan rancangan yang mulia buat setiap kita, sesuai dengan tema khotbah saya pagi hari ini. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat pagi ini ya, kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan yang akan menjadikan kekuatan buat kita, yang akan menjadikan mengerti akan hidup kita, yang akan menjadikan kita mengerti bahwa hidup kita itu adalah rancangan Allah yang sungguh mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun yang baru ini, tahun 2021, pasti di antara kita ada rasa khawatir, ada rasa takut. Apa yang akan terjadi tahun 2021 ini dalam hidupku, dalam hidup keluargaku. Bagaimana nanti pekerjaanku, bagaimana nanti dagangku, bagaimana nanti itu ini. Belum lagi nanti ada pertanyaan di dalam hidup kita. Siapa nanti yang akan menolong kita? Siapa nanti yang akan menolong aku tahun 2021 ini? Pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak melintasi dalam hidup kita memasuki tahun 2021 ini. Tidak disangkal saudara bahwa itu adalah manusiawi. Siapapun dapat merasakan rasa khawatir dan takutnya, karena itu adalah sifat dari manusia, dan Allah mengerti itu. Tapi Allah sering mengatakan kepada kita lewat firman-Nya bahwa kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir, karena kita punya Allah, karena kita punya Dia yang memiliki hidup kita. Amin, saudara. Mengapa orang menjadi takut di dalam memasuki tahun yang baru ini? Kita harus jujur bahwa kita seringkali merasa takut dan khawatir karena banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa hidup kita itu adalah rancangan Allah yang sungguh mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah rancangan Allah, maka kita sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, tema khotbah bulan Januari tentang rancangan Tuhan yang sungguh mulia buat setiap kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tema khotbah tentang rancangan Tuhan sungguh mulia bagi semua manusia. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai ke-31. Demikian firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau kepada makanannya, dan jadilah demikian. Perhatikan ayat yang terakhir ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah sampaikan, ya, ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya adalah rancangan Tuhan yang sungguh mulia. Sehingga apa? Ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita ini, sekali lagi saya tekankan, kalau kita itu menyadari bahwa hidup kita itu adalah rancangan yang mulia dari Allah, maka kita akan mengerti dan akan menjalani hidup kita ini dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya dari bacaan yang tadi kita sudah baca, ya, apakah buktinya bahwa kita ini adalah rancangan yang mulia dari Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ayat yang ke-26 sampai 28 tadi kita sudah baca, ya, bahwa dari semula Tuhan Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk mulia dari segala ciptaannya. Banyak orang tidak menyadari bahwa hidupnya itu adalah, bahwa dirinya itu adalah ciptaan Allah yang sungguh mulia. Dikatakan di sini manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dari satu kalimat ini saja kita sudah tahu, seharusnya kita sudah menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan yang mulia dari antara semua ciptaan-ciptaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang mulia. Bukan sekedar Dia menciptakan kita, ya, aku jadikan manusia kling. Bukan, saudara, ya. Tapi ketika Allah menjadikan manusia itu sebagai makhluk mulia, Allah pun merancangkan manusia itu, ya, dengan caranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita melihat apa yang Allah rancangkan kepada manusia pada awalnya sebagai makhluk yang mulia itu. Saya memakai kata merancangkan, bukan merencanakan. Memang sepintas artinya sama, merencanakan dan merancangkan. Tapi sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan yang sangat-sangat tipis sekali antara rencana dan rancangan. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau kita mau membuat sebuah rumah, ya, kita sudah merencanakan, atau kita mau membuat satu acara. Saya sudah punya rencana mau diadakan pesta tanggal sekian, bulan sekian. Sang pengantin akan pergi ke bridal, membuat baju pengantin, gaun pengantin. Itu rencana. Tapi kalau
rancangan itu adalah ketika seseorang datang kepada bridal yang membuat gaun pengantin, di situ sudah dibuatkan rancangannya. Ya, modelnya seperti apa, ukurannya, lengannya, panjangnya berapa, dan lain sebagainya. Itu adalah rancangan. Demikian juga kalau kita mau membuat rumah. Saya ingin membuat rumah di Budi Indah, lantai 2, nanti tanggal sekian saya mau mulai membangun. Itu baru rencana. Tapi kalau kita sudah masuk dalam rancangan, kita datang kepada arsitek. Saya ingin membangun rumah. Ini loh dengan rancangannya seperti ini. Lantainya 2, pakai begini, pakai lantai marmer atau apapun juga. Saya nggak kurang memahami tentang membangun rumah sebagai seorang arsitek. Tapi itu adalah perbedaan yang sangat tipis. Oleh karena itu saat pagi hari ini saya memakai kata merancangkan. Tuhan menciptakan manusia itu dengan rancangannya yang mulia. Sekali lagi saya katakan ayat 26. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Rancangan apa yang Tuhan sudah berikan dari awal? Lihat ayat yang selanjutnya. Allah merancangkan manusia supaya manusia menguasai alam semesta dengan seisinya. Dikatakan di situ, taklukkanlah. Ada satu rancangan yang indah, rancangan yang mulia buat manusia ketika diciptakan. Bahwa dia harus dapat menguasai alam semesta dan ciptaannya. Ada apa di balik semua itu? Nanti kita sama-sama akan melihat rancangan Allah dengan memberikan seperti di ayat yang tadi kita sudah baca, ya. Yang kedua, Allah merancangkan manusia untuk beranak cucu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah memperlengkapi ciptaan yang mulia ini untuk menerima rancangan yang mulia yang daripada Tuhan, ya, untuk dapat menguasai alam semesta dan isinya dan menaklukkannya. Bahkan manusia, ya, dirancangkan untuk memiliki banyak anak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai sebatas ini kita sudah menyadari bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang sungguh mulia dengan rancangan Allah yang begitu mulia dalam hidup kita. Kalau kita diberi kuasa untuk menguasai alam semesta ini bersama ciptaannya yang lain, itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan yang sungguh sangat mulia. Amin, saudara. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-31 dikatakan Allah melihat segalanya yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi Allah melihat bahwa ciptaannya, makhluk manusia ini, makhluk mulia ini adalah, ya, sudah diciptakan sungguh sangat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah melihat bahwa kita ini adalah makhluk yang mulia yang Allah sudah ciptakan sungguh amat baik adanya. Sampai di sini kita pun harus menyadari bahwa kita sesungguhnya tidak perlu takut. Bahwa Allah menciptakan kita bukan sekedar menciptakan lalu membiarkan. Bukan. Tapi Allah menciptakan kita dengan tahap-tahap yang tadi kita sudah bahas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun disayangkan rancangan Tuhan yang begitu mulia kepada ciptaannya manusia ini dirusak oleh ketidaktaatannya manusia ini. Kita sudah tahu semua cerita Adam dan Hawa. Rancangan Tuhan dirusak oleh ketidaktaatan manusia. Sehingga apa? Manusia jatuh dalam dosa. Akibatnya apa? Akibatnya dosa yang manusia lakukan memisahkan dirinya dari Allah. Yang tadinya manusia dapat berkomunikasi dengan Allah, tapi ketika manusia tidak taat,
maka ada pemisah antara manusia dan Allah. Bukan itu saja, manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu diusir dari Taman Eden. Bukan itu saja, konsekuensi dari ketidaktaatan manusia. Tentang ketidaktaatannya, saudara boleh baca di dalam Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Di situ dikatakan ya, ada konsekuensi mulai dari ular, dari perempuan, dari laki-laki, dari Hawa dan dari Adam. Semua mendapatkan konsekuensi dari perbuatan ketidaktaatannya. Ular dikatakan dengan perutnya dia akan menjalar dan debu tanah akan menjadi makanannya. Akan mengadakan permusuhan antara ular dan perempuan dan sebagainya. Demikian juga kepada si perempuan, si Hawa ini, dengan susah payah waktu mengandung kamu dan akan melahirkan dengan kesakitan. Itu adalah konsekuensi perbuatan ketidaktaatan manusia. Yang tadinya sudah dirancangkan begitu sungguh amat baik, yang dirancangkan sungguh amat mulia. Demikian juga dengan laki-laki, yaitu Adam. Dikatakan di situ dengan bersusah payah akan mencari rezekinya seumur hidup. Artinya seorang laki-laki harus bekerja dalam sepanjang hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah konsekuensi dari perbuatan dosa. Kita sudah pernah mengikuti apa itu acara SPK, SPY. Dosa adalah dosa. Setiap dosa ada konsekuensinya. Setiap dosa ada akibatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi perbuatan dosa manusia ini tidak menghalangi, tidak merusak rancangan Allah yang mulia itu. Perbuatan dosa manusia tidak menghentikan rancangan Allah yang mulia buat manusia itu. Allah terus melanjutkan rancangannya yang mulia itu buat manusia. Dengan apa? Allah memulihkan. Allah terus berkarya untuk menjalankan, melaksanakan rancangannya yang mulia itu yang dari awalnya. Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan. Kita sudah hafal semua dengan ayat ini. Setiap hari Natal, ayat ini selalu dibacakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini inisiatif Allah. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, buat memulihkan, buat terus melaksanakan rancangannya yang mulia bagi setiap manusia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia, membawa manusia masuk kembali dalam rancangan yang mulia dari Allah itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa harus melalui kelahiran Yesus Kristus? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tahun yang lalu saya menghadiri hari Natal cucu saya di sekolah Tunas Citra. Anak-anak kecil main drama, ya. Di situ menceritakan ada seorang petani, ya, dia melihat semut yang dalam keadaan berbahaya. Tapi si petani ini tidak bisa, ya, memberi informasi kepada semut karena bahasa manusia dengan bahasa semut berbeda. Tapi manusia ini, petani ini melihat bahwa semut-semut yang ada di depan matanya itu akan mengalami bahaya, kebanjiran. Maka dia minta, ya,
Ini namanya juga drama ya, saudara jangan komplain ya. Maka si petani itu berkata, jadilah aku seperti semut. Maka si petani itu menjadi semut, baru bisa ngomong dengan semut-semut yang ada di situ. Hai semut, jangan ke sana, di sana banjir, berbahaya buat kamu semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ilustrasi drama anak-anak tunas citra ini menggambarkan seperti Yesus lahir ke dunia. Untuk menyelamatkan manusia, harus menjadi manusia. Allah turun ke dunia. Ya, kita sudah membahas berapa bulan yang lalu, mengambil rupa seorang hamba. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, disinilah dikatakan bahwa Yesus Kristus lahir untuk memulihkan rancangan mulia yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, rancangan mulia melalui kelahiran Yesus Kristus itu adalah dikatakan di dalam Yohanes 3:16 itu bahwa akan memperoleh hidup yang kekal. Ini rancangan yang mulia yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Memang rancangan mulia diberikan juga ketika kita hidup di dalam dunia ini. Tapi lebih dari itu, rancangan Allah bagi manusia ciptaan mulianya adalah menyediakan keselamatan, kehidupan yang kekal. Kalau kita berbicara tentang kehidupan kekal, bukan pada saat nanti kita mati baru kita mendapat hidup kekal. Tapi hidup kekal di dalam Yohanes 17 ayat 3 di situ dikatakan. Saudara boleh baca ya. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah mengaruniakan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus akan memberikan kehidupan yang kekal ya. Dari sejak kita mengenal Tuhan, itu sudah kita sedang menjalani kehidupan kekal sampai akhirnya nanti kita mati. Pada akhirnya kita dipanggil Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Yohanes 17 ayat 3 ini dikatakan kita mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal itu di mana dimulai dari kita mengenal Yesus. Dan kita dapat mempertahankannya dalam sepanjang hidup kita. Memiliki iman kepada Yesus Kristus. Dan mempertahankannya sampai kita mengakhiri hidup kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah rancangan mulia dari Tuhan. Dia tidak menghentikan rancangannya sekalipun manusia sudah merusaknya. Allah terus melaksanakan rancangannya yang mulia dengan mengirimkan Yesus Kristus. Sehingga manusia tidak binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan, rancangan yang mulia ini, yaitu kehidupan yang kekal itu, ditujukan bagi yang pertama adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus. Di situ dikatakan Yohanes 3 ayat 16 ya. Supaya setiap orang yang percaya, hanya yang percaya kepada Tuhan saja yang akan memperoleh rancangan yang mulia dari Tuhan. Yang memiliki iman kepada Yesus Kristus itulah yang akan mendapatkan kehidupan kekal. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus Kristus yang sudah dikaruniakan kepada hidup kita supaya kita tidak binasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang percaya, percaya bukan sekedar belief, tetapi kita harus trust. Ada satu perbedaan. Kalau kita mengatakan aku believe, percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tetapi kalau trust,
itu adalah percaya akan kuasa Tuhan dan mempercayakan hidup kita itu kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di situ, bagi setiap orang yang percaya, bukan sekedar belief, tetapi bagi setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus, maka disitulah akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu rancangan yang mulianya Allah. Kalau kita percaya, mempercayakan hidup kita itu kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang kedua, kehidupan yang kekal itu ditujukan kepada setiap orang yang dalam Matius 7 ayat 21. Di situ dikatakan demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sangat jelas sekali, saudara. Jadi kita mempercayakan hidup kita itu kepada Tuhan. Yang kedua adalah orang yang menerima kehidupan kekal. Rancangan yang mulia yang Allah sudah sediakan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Jadi ada yang harus kita lakukan, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk kita tidak khawatir, karena hidup kita ada di dalam kekuasaan Allah. Hidup kita ini ada di dalam rancangannya yang mulia yang Allah sudah sediakan bagi kita. Asalkan kita percaya kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu, percayakanlah hidupku hanya kepada Tuhan. Bukan sekedar itu saja, tetapi mari firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita juga dapat melakukan kehendaknya sampai akhir hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal itulah yang harus kita pegang. Memasuki tahun 2021, jangan khawatir dan jangan takut, karena sudah dari semula Tuhan Allah menciptakan kita dengan rancangannya yang mulia, dan rancangannya itu ada di dalam Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan mempercayakan hidupmu kepada orang lain, kepada anak, kepada orang tua, kepada mertua, kepada siapapun. Tapi percayakanlah hidupmu hanya kepada Yesus. Amin, saudara, ya. Jadi kita sudah belajar percaya yang bagaimana yang mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu percaya yang mempercayakan hidup kita itu kepada Yesus Kristus. Percaya akan kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam hati kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita akan mendapatkan kembali rancangan yang mulia dari Tuhan, itu adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Amin, saudara. Dua hal itu saja yang kita akan belajar memasuki tahun 2021 ini. Kita akan terus menjalani hidup kita dengan rancangannya Allah yang mulia bagi setiap kita. Nabi Yeremia pun mengakui bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan di dalam hidup kita. Di dalam Yeremia 29 sebagai ayat yang terakhir, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saat pagi hari ini kita sudah mengerti bahwa dari semula Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang mulia.
Bahkan Allah sudah merancangkan. Nabi Yeremia mengatakan rancangan, bukan rencana. Karena memang Allah sudah merancangkan sesuatu yang sungguh sangat mulia, yaitu kehidupan yang kekal. Bukan saja nanti ketika kita mati, tetapi ketika kita hidup di dunia ini, Allah terus memproses kita untuk kita boleh mengenal lebih lagi kepada Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan disitulah Allah akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, percayakanlah hidupmu kepada Yesus Kristus yang menjadikan kita memulihkan rancangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kembali kepada rancangan semula. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan hati setiap kita. Ingat, kita diciptakan Tuhan dengan rancangannya yang sungguh amat mulia. Dan Allah melihat rancangannya itu sungguh amat baik bagi setiap kita. Amin. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Sediakan hati kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan terus berkarya di dalam hidup kita melalui kuasa perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang di rumah atau dimanapun berada, roti dan anggur yang saudara pegang di tanganmu, sama-sama kita mau serahkan ke dalam Tuhan. Karena roti dan anggur yang akan kita nikmati bukan sekedar benda-benda mati, tetapi kita mengimani ada kuasa di dalam roti dan anggur ini. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah kita menikmati roti dan anggur ini. Oh haleluya Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya berkat-Mu Tuhan Kau curahkan bagi roti dan anggur yang akan kami nikmati. Oh Tuhan Yesus, kami sungguh mengimani Bapa, bahwa benda mati ini ada kuasa-Mu Tuhan, kuasa kesembuhan bagi siapapun Tuhan yang menikmati roti dan anggur dimanapun jemaat-Mu berada. Kiranya berkat kuasa dari roti dan anggur yang kami doakan ini terjadi juga bagi jemaat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan dalam roti dan anggur yang akan kita nikmati. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Sama-sama saudara, baik yang di rumah, naikkan pujian. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau.
Mari angkat roti di tangan kananmu. Kita akan sama-sama menerima kuasa dari roti ini. Dan biarlah Allah sendiri yang akan berfirman di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah manifestasi tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, kita akan sama-sama menikmati roti ini. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara mengimani roti yang ada di tangan kananmu ada kuasa yang dapat menyembuhkan, memulihkan hidupmu, memberikan rancangan yang agung dalam hidupmu? Kalau saudara percaya, mari kita sama-sama nikmati roti ini. Haleluya, dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah manifestasi tubuh darah Kristus? Di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau saudara mengimani firman Tuhan ini, mari sama-sama kita menikmati anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur kepadamu Tuhan. Syukur, syukur, syukur ya Allahku. Kalau sampai saat pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kami terus Bapa mendapatkan karya-karya agung-Mu dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami mengimani Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini Bapa. Mereka yang sedang mengalami krisis apapun Tuhan, krisis kesehatan, damai sejahtera, bahkan Tuhan hal-hal yang tidak dimengerti oleh anak-anak-Mu, kami percaya Allah yang akan bekerja menjadikan Tuhan kebaikan buat setiap orang yang percaya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan Shalom, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada, saat ini kita sudah memasuki tahun yang baru. Dan pada hari ini juga kita akan sama-sama berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Desember. Bukan sekedar rutinitas, tetapi percayalah bahwa di dalam doa kita pagi hari ini ada kuasa buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Desember. Amen. Oleh karena itu, mari sediakan hati kita untuk berdoa. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini ya, bukan seperti rutinitas tahun-tahun yang lalu, bahwa setiap kita akan mendapatkan ayat-ayat sebagai bekal dalam memasuki tahun 2021 ini. Nanti pelayan Tuhan akan membagikan di rumah-rumah saudara, dan saudara siapkan hati untuk menerima ayat-ayat yang akan kita doakan pagi hari ini. Mari saudara kita berdoa buat teman-teman kita. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa,
Kami membawa Tuhan teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan Desember. Kami berdoa buat Bapak Elias Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Li Wang Jung. Kami berdoa buat Lani Gunawan, buat Delis, buat Bapak Johan, buat Ibu Manli. Biarlah anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Desember ini mendapatkan berkat-berkat khusus, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani yang Allah sudah sediakan buat mereka dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Bapa buat anak-anakmu yang berulang tahun pernikahan. Kami membawa Tuhan Saudara Erik dan Lia Tuhan. Kami terus membawa Tuhan perkawinan Bapak Jimmy dan Ibu Luciani. Biarlah Tuhan anak-anakmu yang berulang tahun pernikahan ini pada bulan Desember, Tuhan juga memberkati rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus, Allah bekerja dalam rumah tangga mereka masing-masing. Demikian juga Tuhan untuk jemaatmu yang tidak kami sebutkan, yang berulang tahun pada bulan Desember, berkat yang sama juga Tuhan berikan kepada jemaatmu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Demikian juga Bapa, kami berdoa Tuhan buat ayat-ayat yang akan kami bagikan untuk jemaatmu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, diberkatilah Tuhan ayat-ayat yang akan kami terima pada hari ini Bapa. Kami mengimani Tuhan Engkau akan berbicara dalam sepanjang tahun ini Tuhan, melalui ayat yang akan kami terima. Oleh karena itu Tuhan, kami memberkati ayat-ayat ini Tuhan, bukan sekedar Tuhan mendapatkan satu rutinitas, tetapi Tuhan kami mengimani apapun yang kami dapatkan lewat ayat ini Tuhan adalah suara Tuhan buat kami lakukan sepanjang tahun 2021 ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikian juga Bapa, kami juga terus berdoa Tuhan buat anak-anakmu yang melayani Tuhan saat pagi hari ini. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah tangan kasih Tuhan yang akan terus berkarya, memberikan rancangan-rancangan yang mulia Tuhan buat setiap anak-anakmu yang setia dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat pagi hari ini kami boleh mengakhiri Tuhan ibadah kami yang sangat sederhana ini Bapa. Dan kiranya Tuhan akan terus memberkati kami dengan berkat-berkat surgawi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia, Sang Penyelamat kita. Dialah yang menyediakan rancangan agung buat setiap kita. Saat ini Dia akan memberkati kita, yaitu dengan berkat-berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, Allah akan menyinarimu dengan wajahnya dan akan memberkatimu dengan kasih karunia, damai sejahtera, cinta kasih yang dari Yesus Kristus, sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, dan tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai kita sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Dirimu mengatasi kesetiaan-Mu Tuhan,
Shalom.